Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. DPR RI akhirnya mengumumkan sejumlah nama anggota DPR kita yang terkenai sanksi pemecatan atau sanksi disiplin. Kita ketahui kemarin di rapat paripurna sebanyak 200 lebih anggota DPR kita itu mangkir atau absen dari rapat pembahasan RUU perampasan aset yang kita tahu sendiri teman-teman. Presiden Balik DPR sudah mengumumkan bahwa legislatif dan juga eksekutif sepakat untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Bahkan deadline-nya itu sampai September 2025 sudah dirampungkan. Sejumlah anggota DPR diketahui tidak menghadiri karena mungkin takut teman-teman. Takut kalau misalnya RUU perampasan aset ini disahkan, maka seluruh hartanya yang didapat dari hasil korupsi bisa saja disita oleh negara. Jadi cara paling mudah agar RUU perampasan aset tidak masuk teman-teman menjadi undang-undang, tinggal absen, tinggal mangkir. Kemarin teman-teman di video kita yang sangat viral, ini banyak sekali teman-teman rekan-rekan kita yang bertanya-tanya, tolong dong bang spill nama-nama anggota DPR yang kena sanksi pemecatan. Oke, saya sudah cari teman-teman, ini ada sejumlah nama yang sudah resmi diumumkan bakal terkena sanksi pemecatan. Dan ternyata pemecatan anggota DPR juga diatur dalam undang-undang. Jadi sudah diatur, sudah ada mekanismenya. Simpelnya teman-teman, pengaturan pemberhentian atau penggantian anggota DPR itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17/2014 junto Undang-Undang Nomor 42/2014. Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, MD3. Selain undang-undang ada juga peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. Jadi saya jelaskan teman-teman, simpelnya ada 3 cara penggantian anggota DPR kita. Yang paling ringan adalah PAW atau penggantian antar waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang harus diganti, diberhentikan, itu menggunakan PAW. Nah, kalau dulu yang viral juga ada teman-teman PAW soal Harun Masiku. Nah, itu masuknya PAW juga ya. Tapi dikarenakan ada suap akhirnya jadi masalah. Selanjutnya dikarenakan meninggal dunia. Nah, ini jelas kalau meninggal dunia haruslah diganti. Terus yang ketiga adalah pemberhentian atau pemecatan. Nah, dijabarkan juga di sini kalau pemberhentian pemecatan itu beberapa macamnya. Ada yang melakukan tindak pidana korupsi, ada yang melakukan tindak pidana kriminal ya teman-teman. Ada juga di sini karena tidak memenuhi kode etik atau melanggar etik. Salah satunya adalah tidak menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI, yaitu tidak hadir-hadir dalam rapat. Itu ada batas waktunya loh teman-teman. Kalau misalnya anggota DPR tidak melayangkan keterangan surat izin, kalau misalnya dia nggak hadir rapat, tuh alasannya apa? Kalau misalnya sakit tidak, berhalangan hadir tidak, tapi tidak menghadiri, nah itu bakal jadi pelanggaran etik. Dan kemarin Pak Prabowo juga sudah menegaskan bahwa teman-teman, kalau misalnya ada anggota DPR yang menyakiti hati rakyat, langsung dipecat. Jangan bibu, jangan banyak alasan, langsung sikat. Nah, oke, kita bakal balik lagi, kita bakal cek dulu daftar nama yang sudah diumumkan oleh kode etik DPR Dewan Etik DPR, siapa saja yang sudah diumumkan nama-nama yang dipecat oleh DPR dari 200 lebih anggota DPR kita yang kemarin kena pelanggaran etik tidak menghadiri rapat paripurna. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Anggota DPR hari ini menggelar rapat paripurna. Rapat tidak dihadiri hampir setengah dari jumlah anggota dewan. Dari 560 anggota DPR, rapat paripurna hanya dihadiri 298 anggota. Hingga Minggu 31 Agustus 2025, ada total 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partainya. Buntut gelombang demonstrasi yang terjadi, partai yang sudah mengambil sikap diantaranya adalah Partai Nasdem, PAN, dan juga Partai Golkar.
Keputusan penonaktifan ini diketahui diambil sebagai respons terhadap kritik publik dan upaya menenangkan situasi sosial yang sedang memanas. Yang pertama adalah Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem pada Minggu 31 Agustus 2025. Ahmad Sahroni menuai kecaman buntut statementnya yang menyebut orang tolol sedunia. Menyikapi desakan pembubaran DPR RI, rumah Ahmad Sahroni bahkan habis dijarah dan dirusak oleh massa. Yang kedua dari Partai Nasdem juga menonaktifkan Nafa Urbah. Nafa Urbah juga senasib dengan Ahmad Sahroni. Nafa Urbah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem per tanggal 1 September 2025. Rumahnya juga dirusak dan dijarah oleh massa di kawasan Bintaro. Nafa Urbah menjadi sorotan karena dinilai tidak punya empati kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena mendukung tunjangan rumah 50 juta rupiah untuk anggota DPR RI. Kemudian yang ketiga, Partai PAN yang menonaktifkan Uya Kuya. Partai Amanat Nasional atau PAN secara resmi menonaktifkan Uya Kuya dari jajaran anggota DPR RI per 1 September 2025. Rumah Uya Kuya juga menjadi sasaran warga di Jakarta Timur. Uya Kuya banjir kritik seusai asyik berjoget saat sidang tahunan MPR pada Jumat 15 Agustus 2025. Kemudian yang selanjutnya adalah Partai PAN dengan menonaktifkan Eko Patrio. Eko Patrio juga dinonaktifkan oleh Partai Amanat Nasional dari jajaran anggota DPR RI. Rumah mewah Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan juga dirusak oleh warga. Adapun aksi massa tersebut dipicu oleh kekecewaan massa terhadap Eko Patrio. Mereka menilai sikap berjoget saat sidang tahunan DPR MPR melukai hati masyarakat. Dan yang kelima adalah Partai Golkar yang menonaktifkan Adis Kadir. Partai Golkar memutuskan untuk menonaktifkan Adis Kadir dari fraksi Golkar DPR RI per 1 September 2025. Adapun Adis merupakan wakil ketua DPR RI yang menuai kritik setelah menjelaskan uraian kenaikan tunjangan anggota dewan. Pada 20 Agustus, Adis mengakui bahwa ada tunjangan anggota DPR RI yang mengalami kenaikan seperti tunjangan beras yang disebutnya mencapai 12 juta rupiah. Apakah anggota DPR bisa dipecat? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir? Ternyata, hal ini bukan sekadar kemungkinan, tetapi sudah diatur dalam sistem hukum kita. Namun, prosesnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dan ini adalah bagian yang sering dilewatkan banyak orang. Pemberhentian anggota DPR bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan aspek etik, politik, dan bahkan keputusan partai. Mari kita bahas lebih dalam. Pemberhentian anggota DPR adalah mekanisme resmi yang dirancang untuk mengakhiri masa jabatan seorang wakil rakyat sebelum waktunya. Alasan dibaliknya beragam, mulai dari hal-hal yang bersifat pribadi seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri, hingga pelanggaran hukum dan kode etik. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas parlemen, memastikan standar etik tetap terjaga, dan menjamin keterwakilan politik masyarakat tidak hilang. Tapi, tahukah Anda bahwa partai politik juga memiliki kekuasaan untuk mencabut anggotanya dari DPR? Ini adalah bagian yang sering memicu perdebatan. Secara hukum, dasar pemberhentian anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UUMD 3, beserta perubahan-perubahannya pada tahun 2014, 2018, dan 2019. Selain itu, DPR juga memiliki aturan internal seperti Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata tertib, yang menjadi pedoman teknis dalam proses pemberhentian dan penggantian antar waktu, PAW. Alasan pemberhentian anggota DPR cukup beragam, dan ini adalah bagian yang perlu Anda perhatikan. Berdasarkan Pasal 239244 UUMD 3, seorang anggota DPR bisa diberhentikan jika 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri secara resmi. 3. Terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR. 5. Melanggar larangan yang ditetapkan dalam undang-undang. 6. Diberhentikan oleh partai politik yang mengusungnya, recal. 7. Berpindah partai politik. Tapi, apakah Anda setuju bahwa partai politik seharusnya memiliki kekuasaan untuk mencabut anggotanya dari DPR? Ini adalah pertanyaan yang sering memicu kontroversi. Di satu sisi, partai politik adalah pihak yang mengusung calon anggota DPR, tetapi di sisi lain, apakah hal ini tidak bertentangan dengan prinsip keterwakilan rakyat? Prosedur pemberhentian anggota DPR juga bervariasi tergantung pada alasannya. Misalnya, jika seorang anggota DPR meninggal dunia, prosesnya relatif sederhana dan melibatkan pemberitahuan resmi kepada DPR. Namun, jika terkait pelanggaran hukum atau etik, prosesnya lebih kompleks dan melibatkan pemeriksaan serta keputusan dari lembaga terkait seperti KPU dan Presiden. Jadi, apakah Anda berpikir sistem pemberhentian anggota DPR saat ini sudah cukup adil dan transparan, ataukah ada aspek yang perlu diperbaiki? Mari berdiskusi di kolom komentar. Proses pergantian anggota DPR yang diberhentikan partainya berlangsung melalui mekanisme formal yang ketat. Pertama, partai politik mengajukan usulan pemberhentian kepada pimpinan DPR yang memiliki waktu 7 hari untuk meneruskan usulan tersebut ke Presiden. Setelah itu, Presiden memiliki waktu 14 hari kerja untuk meresmikan pemberhentian, menjamin keabsahan langkah-langkah partai. Setelah pemberhentian resmi, pimpinan DPR akan memberitahukan Komisi Pemilihan Umum, KPU. Dalam waktu 5 hari setelah menerima surat, KPU wajib mengumumkan calon pengganti yang merupakan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan dan partai yang sama. Akhirnya, pimpinan DPR mengirimkan surat pengangkatan calon pergantian antar waktu atau PW ke Presiden. Presiden juga memiliki waktu 14 hari untuk meresmikan pengangkatan tersebut, memastikan suara rakyat tetap terjaga. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu dan semakin sukses. Indonesia optimis, Indonesia berbisnis. Ya teman-teman, barusan kita sudah tengok beberapa nama anggota DPR yang sudah resmi teman-teman dipecat, dinonaktifkan, tidak lagi menerima uang atau gaji sebagai anggota DPR. Kita juga sudah tengok bagaimana mekanisme pemecatan anggota DPR kita yang mungkin bermasalah, tanda kutip ya teman-teman. Tidak selalu harus melakukan korupsi atau teman-teman melanggar hukum, tapi tidak menghadiri rapat juga bisa dilakukan pemberhentian karena melanggar kode etik. Ya, tugas DPR itu kan cuma satu, teman-teman, hadir rapat, bikin undang-undang. Nggak ada yang lain. Kan kalau misalnya tugasnya saja tidak dijalankan, bagaimana dirinya anggota DPR itu bisa mengabdi kepada negara? Kan kayak makan gaji buta, iya nggak sih? Sudah digaji 3 juta sehari, tapi nggak kerja, malah ya mungkin main-main saja, main ke tempat-tempat hiburan. Sedangkan ya rakyat yang memberikan gajinya malah tidak sejahtera, malah makin dicekik oleh pajak yang makin naik. Gimana menurut kalian teman-teman, punya pendapat lain nggak soal pemecatan para anggota DPR kita? Lebih dari 200 orang hadir dari rapat paripurna. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Dan siapa lagi nih anggota DPR yang siap-siap bakal kena etik dipecat? Kita nanti spill lagi nama-namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.